Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan acara yang luar biasa, yakni dialog akhir pekan yang diselenggarakan oleh Majelis Zikir Torekoh Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara wilayah Jawa Barat dalam edisi Kupas Tuntas tentang akhir zaman dengan tema mengungkap Rasul akhir zaman. Bersama kita di sini sudah ada 3 narasumber yang ketiganya adalah pelaku spiritual. Yang pertama ada Bu Mustakimah, pemilik channel Bunyai tentang pentingnya makrifat gitu ya Bunyai ya. Pesan Bunyai tentang pentingnya makrifat. Itu channel YouTube beliau. Bagi saudara-saudara nanti yang tertarik dengan kajian ini bisa mengikuti, like and subscribe. Kemudian yang kedua narasumber kita ada Neng Fatma. Neng Fatma ini juga pelaku spiritual. Kemudian selanjutnya narasumber yang ketiga ada Bu Wiwi. Selamat siang Bu Wiwi, pemilik YouTube Mak Ujang. Nanti bisa dilihat-lihat di channel YouTube-nya. Ini langsung saja saya berikan waktu kepada ketiga pemateri. Yang pertama dari Bu Mustakimah dulu. Monggo Bu Mustakimah. Ini tentang Rasul akhir zaman. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang alhamdulillah atas syafaatnya dan bimbingan guru mursyid, waliyam mursidah, saya diperkenankan untuk berizki hadir pada acara pada pagi hari ini. Atas izinnya pula dan atas perintahnya pula, saya memberanikan diri untuk menyampaikan sedikit materi yang tadi sudah disampaikan oleh moderator untuk kita dengarkan bersama-sama, dan harapan kami dalam dialog interaktif pada pagi hari ini bisa memberikan wacana atau gambaran bagaimana sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan, atau yang zaman-zaman sudah terdistorsi antara agama dan pengetahuan tentang utusan atau Rasul Allah di zaman ini. Saya kira temanya ini sangat mengena untuk pagi hari ini. Mohon izin wabil khusus kepada guru mursyid saya, dan tadi sudah disampaikan moderator bahwa saya adalah pelaku dalam mencari bagaimana kita bisa kembali kepada Allah secara kafah melalui utusannya di zaman ini. Ini tentu karena zaman ini adalah sudah terdistorsi dari segala aspek, baik segi agama maupun pemahaman tentang utusan Allah atau utusan Tuhan dan agama tauhid yang satu, yaitu kita sama-sama bagaimana kita menyadari bahwa seluruhnya sudah terdistorsi. Artinya mengalami perubahan-perubahan baik dari segi makna dan pengamalannya. Karena itu disebutkan di akhir zaman ini agama telah rusak. Rusaknya bukan dari segi pemahaman-pemahaman yang tadi telah saya sampaikan bahwa terdistorsi. Maka sama-sama saya belajar di sini, dan atas perintah guru saya maka saya untuk menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat kita, mumpung waktunya belum terlambat. Kita masih dikasih kesempatan hidup pada hari ini, maka hari ini saya sampaikan ini atas perintah guru mursyid saya. Pertama, tentang mengenal utusan di zaman ini. Itu ada di surat Al-Maidah
ayat atau ayat 18 tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dia bahwa sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul atau seorang utusan dari kalanganmu sendiri yang menjadi berat baginya penderitaan kalian, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Artinya menginginkan kita semua seluruh agama bahwa kembalilah kepada utusan yang satu. Bahwa zaman dahulu adalah rasul-rasul dari eh, Adam, Idris, Nuh, Soleh, dan lain-lain sampai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah para nabi dan sekaligus beliau adalah sebagai utusan atau sebagai rasul yang menyampaikan pesan-pesan Al-Quran Qadim kepada kita semua yang kemudian ditulis di zaman ini, di zaman sahabat Utsman itu dituliskan menjadi mushaf, kemudian menjadi pedoman untuk kita semua yang pada akhirnya inilah yang menjadi distorsi bahwa Al-Quran yang kita kenal adalah Al-Quran yang hanya mushaf saja. Sebetulnya Al-Quran yang benar adalah Al-Quran Qadim yang dibawa oleh utusannya pada zaman dahulu melalui Nabi dan sekaligus Rasulullah, karena zaman itu adalah Nabi sekaligus utusan. Nabi adalah zahirnya, sementara Rasulullah atau utusannya adalah nur. Nur yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalam qadimnya pun bisa diterjemahkan oleh Rasul utusannya di zaman ini melalui Quran Qadim. Caranya bahwa kita semua setelah kita mengenal syariat agama manapun yang sudah diturunkan melalui kitab Allah, kitab Taurat, Jabul, Injil, Al-Quran, Nabi Ibrahim dan lain-lain, termasuk agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Muslim, ini semua adalah agama yang satu, agama tauhid, agama yang diturunkan oleh Tuhan yang sama dan melalui nurnya, yaitu nur Allah yang mutlak. Kemudian pada zamannya akan diterjemahkan secara berbeda karena tadi Rasul adalah menyampaikan melalui nur qadim dari Allah yang melalui tadi adalah tali wasilah atau torikoh. Maka kita tidak hanya belajar untuk syariat saja seperti biasa, tapi kita harus melalui torikoh. Apa itu torikoh? Torikoh adalah jalan menuju Allah yang melalui wasilah. Wasilah itu menyambungkan ruhani kita kepada ruhani yang mutlak melalui utusan yang sudah mengenalnya. Karena kalau kita tidak melalui utusan yang mengenalnya, maka kita akan menyasar. Karena kita ada di dimensi yang nyata, kemudian kalau kita tidak melalui utusan yang benar, kita akan ke bawah sadar. Itu infra yang kemudian yang seharusnya kita adalah melalui utusan atas akal kita, di atas akal kita. Jadi di atas sadar, maharuhani, malik yaumiddin. Jadi kita harus ke atas. Maka itu jalan menyeberangnya itu ihdinas syiratal mustaqimnya itu melalui tali wasilah dan guru mursyid. Guru mursyid yang memang waris. Jadi itu tadi. Jadi kita akan bisa menyambungkan kepada Allah langsung melalui nur. Jadi menyatukan gelombangnya wali yang mursidah atau utusannya di zaman ini. Bahwa zaman dulu ada Rasulullah, kemudian di zaman ini ada utusannya, yaitu wali yang mursidah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah 128 tadi yang saya sudah bacakan. Saya kira saya tidak akan terlalu panjang lebar, tapi marilah kita sama-sama mengenal ini dengan baik. Nanti kita akan tuntas sama-sama karena ini adalah dialog interaktif. Kalau saya kepanjangan nanti tidak terjadi dialog, saya akan ceramah. Jadi mohon maaf lahir batin bila banyak hal yang kurang berkenan. Untuk tanya jawab nanti insya Allah dengan bimbingan guru mursyid kita akan sampaikan. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semua. Saya kira itu akhir kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke narasumber yang kedua, Neng Fatma, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang telah membimbing kami lewat ruhani, dan karena syafaatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang tema mengungkap utusan di zaman ini. Seperti yang tertulis di Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, saya akan mengurai yang dijelaskan oleh Ibu Mustaqimah yang bunyi ayatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang menjadikan berat baginya penderitaan kalian, yang sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, dan yang amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Berarti ayat di sini menjelaskan bahwa tugas estafet kerasulan itu tidak pernah berhenti sampai zaman ini. Lalu siapa utusan yang dimaksud Rasul di zaman ini? Yang dijelaskan Quran surat Al-Kahfi ayat 17, falam tazidalahu waliya mursida. Lalu siapa waliya mursida? Dia adalah sang utusan di zaman ini yang bukan disebut sebagai nabi, tapi al-ulama warasatul anbiya. Dia adalah guru mursyid, guru cahaya, guru rohani yang akan menyampaikan ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memakai wasilah lewat utusan itu sendiri, maka kita tidak akan bisa tersambung atau terhubung akan Allah. Maka carilah ulama waris yang ada di zaman ini. Terima kasih, segitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik waridho wal inayah. Ilahi anta maksudi waridho kamaksudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Neng Fatma. Selanjutnya untuk narasumber yang selanjutnya, yang ketiga, Bu Wiwi, monggo. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. rahayu sampurasun. Tidak lupa terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan salam hormat, salam takjim setinggi-tingginya, sehalis-halisnya keharibaan Ayahanda Guru dan yang mulia Tuan Guru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi dari channel Ma Ujang. Silahkan di subscribe. Berhubung dengan judul di atas tentang mengungkap utusan di zaman ini, tentu sangat banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Dan akan saya coba bacakan satu ayat dari surat Al-Baqarah 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulum minkum yatslu alaikum ayatina wa yujakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya, sebagaimana kami telah mengutus Rasul Muhammad dari kalangan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.
Jadi di sini saya coba memaparkan sedikit. Di sini Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kamu. Ya tentunya dari kalangan kita sendiri, dari zaman kita. Di situ dikatakan mengajarkan dan membacakan ayat-ayatnya kepada kita. Jadi sangat tidak mungkin kita bisa membaca Quran tanpa dibacakan ayat-ayatnya dulu oleh seorang utusan Rasulullah yang di zaman ini, yaitu zaman sekarang. Dan yang saya maksud di sini, Quran Qadim, Quran yang tak berlapal huruf, yang diwahyukan melalui utusan di setiap zamannya, termasuk zaman ini. Hanya saja sebutannya bukan Rasul ya zaman ini. Jadi disebut Waliyam Mursida, ada di Al-Kahfi 17 yang berbunyi Palam tajidalahu Waliyam Mursida. Atau bisa disebut lagi al-ulama warasatul anbiya, atau ulama pewaris nabi, yang isi dadanya sama seperti nabi, yang membawa estafet kerasulan, yang bisa membacakan ayat-ayat qadim dan mengajarkan kitab hikmah, sunnah, dan mengajarkan apa yang belum kita ketahui. Mungkin itu saja yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan dan penjelasan dari para narasumber. Ini saya akan coba menyimpulkan sedikit ya tentang tadi apa yang disampaikan oleh Bu Mustaqimah. Beliau menjelaskan tentang sejarah pembukuan Al-Quran, kemudian melanjutkan tentang metodologi agama, yang itu metodologi agama itu pasti lewat pembimbing, yang itu disebut mursyid. Kemudian Neng Fatma tadi mengatakan bahwa estafet kerasulan itu harus selalu ada, sebagaimana dalam ayat Taubah 128 ya, Taubah 128. Ya, dan itulah yang disebut wasilah yang di Al-Kahfi 17. Kemudian dari Bu Wiwi ini menerangkan rasul itu harus selalu ada. Mengapa? Karena rasul itu sebagai pembaca atau penterjemah ayat-ayat qadim ya. Penterjemah ayat qadim bagi umat. Hanya saja sebutannya sekarang bukan lagi nabi, bukan lagi rasul, tetapi sebagai ulama waris atau waliyam mursida, yang isi dadanya sama dengan isi dada nabi atau rasul, begitu ya. Ini selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Kita buka tiga pertanyaan. Monggo untuk selanjutnya siapa lagi? Oke. Yang pertama dulu dari Kang Jaka. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka dari Majalaya. Ada pertanyaan secara umum ini jadi distorsi di masyarakat umum. Tadi dikatakan bahwa zaman ini ada rasul atau utusan. Nah, sedangkan di kalangan umum rasul itu udah tidak ada. Nah, yang saya tanyakan, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Nanti dijawab langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Kitapak Jalak dari Padepokan Kembar Petir.
Tapak jalan ya. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Ustazah Bu Fatma. Pertanyaannya begini, itu kalau nggak salah dengar tadi saya Ibu Ustadz tadi menguraikan bahwa estafet kerasulan masih berjalan sampai saat ini. Bahkan yang diartikan itu walia mursyid ya. Pertanyaan saya sedikit, saya sangat tertarik dengan penjelasan itu tadi. Saya hanya ingin gimana caranya belajar, di mana tepatnya alamatnya. Itu mungkin Ibu Sir. Oke. Selanjutnya Pak Super. Udah Oh, majelis udah. kita. Ayo, Sini Bang Teguh. bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk bertanya. Perkenalkan, saya Teguh dari Cimahi. Kebetulan saya itu pemuda hijrah. Di sini saya mau bertanya, untuk tentang Rasul di akhir zaman itu apakah bersifat universal untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk satu golongan agama? Baik, mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi, bertanya. Yang pertama tadi dari Kang Jaka dari Majalaya tentang jika zaman ini zaman ini ada Rasul apa? Gimana? Oh, sementara di kalangan di luar sana lah kebanyakan itu sudah menganggap bahwa Rasul itu sudah wafat. Oh iya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Mungkin dijawab dulu untuk pertanyaan yang pertama. Monggo. Saya coba jawab ya. Jadi menurut pemahaman saya kalau Nabi itu zahirnya, wadahnya ya. Sementara kalau Rasul itu isinya nurnya gitu. Jadi yang seperti di At-Taubah 128 jadi apa ya si nurnya itu otomatis estafet ke pewarisnya gitu. Jadi pewarisnya di zaman ini tentu ada gitu kan. Yaitu yang disebut walia mursida atau guru mursid gitu. Maaf mungkin itu silakan bisa mungkin dilanjut. bisa ditambahi Ya, yang boleh, lain. boleh. Silakan Bu. Sama ini bisa dipakai. Baik, saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman saya narasumber dari Bu Wiwi. Melengkapi tentang distorsi pemahaman tentang kerasulan ya, Rasul dan Nabi. Perbedaannya bahwa distorsinya itu yaitu tadi pemahaman-pemahaman yang berbeda. Tadi disampaikan sama Bu Wiwi bahwa Nabi zaman dulu adalah Nabi memang utusan Allah yang memang fisik secara zahirnya itu kayak Nabi Muhammad SAW adalah bin Abdullah ya kan, dan ibu Siti Fatimah Siti Aminah. Mohon maaf agak nervous ya penjelasannya. Jadi itu zahirnya secara fisiknya, tetapi kalau Rasul adalah memang utusan yang mutlak dari Allah. Maka setelah Nabi akhir zaman kemudian turunlah ayat surat At-Taubah ayat 128 itu wali yang mursidah, bahwa telah kusampaikan seluruh isi dadaku kepada Rasulullah ya, dari riwayatnya Rasulullah ya, telah kusampaikan seluruh isi dadaku kepada sahabat Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu adalah estafet wali yang mursidah di zamannya, zaman setelah kenabian. Akhirnya kemudian menjadi Rasul utusannya. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan akhir zaman sekarang adanya wali yang mursidah. Dan ini berlaku untuk seluruh agama. Agama yang satu yaitu agama tauhid. Itu juga Rasul yang satu, dari dulu kan Rasul sesuai dengan zamannya ya. Nabi dan Rasul sesuai zamannya. Sampai akhir ini
zamannya adalah wali yang mursida. PR kita siapakah wali yang mursida tadi? Nanti akan dijawab berikutnya karena nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selanjutnya Ya. dari Neng. Tadi pertanyaannya apa? Tentang perbedaan nabi dan rasul. Bukan pertanyaan Pak. Pertanyaan yang Oh, pertanyaan ya, kita Pak Jala. Oh, enggak mau menambahi ini pertanyaan pertama. cukup aja. Oh, cukup. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari kita Pak Jala itu khusus untuk Neng Fatma ya tadi. Tapi nanti ditambahin bertiga. Yakni tentang estafet kerasulan itu masih ada sampai sekarang. Kemudian bagaimana cara kita menemukannya? Di manakah alamatnya gitu ya? Di mana? Ya di sini di Majelis Zikir Tarekat Taksabandiyah Holidiyah. Nusantara inilah. Maka dari itu di sini kan ilmunya ilmu praktek ya. Jadi di sini wajib membuktikannya sendiri, pengalaman empiris. Kan Nabi sampaikan agama itu ilmiun wa amaliun, ilmiah dan dapat dibuktikan. Jadi bisa dibuktikan sendiri, bukan katanya, bukan dongeng, bukan cerita, bukan apa-apa, bukan teori. Jadi sini harus cukup sekian. Oke, Terima kasih. bisa ditambahi Bu Wiwi? Ya, kebetulan kami juga alhamdulillah ya sudah banyak cabangnya gitu untuk Tarekat Naksabandiyah Holidiyah ini, bisa di daerah Sumedang, bisa di Bandung, bahkan banyak di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, insya Allah udah ada. Jadi bisa nanti minta nomornya atau Oh, linknya iya, gitu iya, kan, iya. bisa lewat YouTube, lewat Iya, iya. Facebook gitu kan, nanti bisa TikTok juga. diteruskan gitu Pak. Ya terima kasih mungkin Iya. seperti itu. Monggo Bu, mau menambahi? Cukup. Apa? Cukup, Pak. Nambah sedikit. Baik. Cukup ya, nambah sedikit aja. Masih ada waktu. Baik, tadi sudah sangat gamblang ya, sudah sangat jelas dari pertanyaan tentang di mana mencari guru mursyid ya tadi ya Pak ya. Intinya begitu ya. Jadi tadi sudah ada testimoni bahwa kami semua adalah pelaku yang belajar dalam taklim ini. Dan ini bukan hanya cerita, kalau kita mau betul-betul tahu, marilah kita sama-sama belajar sama-sama di Majelis Taklim Thariqah Naksabandiyah Holidiyah Nusantara yang seluruhnya ada di seluruh Nusantara. Tapi boleh juga yang paling dekat di sini ada di Majelis Zikir Thariqah Naksabandiyah Holidiyah di Sumedang. Ya, Sumedang di Bandung. saya kira itu cukup jelas ya. Iya. Terima jelas. kasih. Ya. Ini jawabannya ini sederhana Pak. Di sini. Kalau tanya alamatnya di sini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bang Teguh dari Cimahi. Rasul itu bersifat khusus untuk kaum tertentu apa universal untuk seluruh manusia, semua manusia? Tentunya untuk seluruh manusia ya. Jadi enggak untuk satu golongan, enggak untuk satu satu kelompok atau satu perguruan atau satu rumpun apapun itu ya. Yang jelas ya Rasul itu untuk rahmatan lil alamin ya. Jadi rahmat untuk seluruh makhluk. Jadi untuk semuanya, untuk seluruhnya gitu. Mungkin silakan dari sama. Ibu, silakan mungkin dari Ibu yang lebih ini lagi. Rasul itu khusus atau universal? Rasul itu universal dan terutama untuk seluruh orang-orang yang beriman ya sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Mohon maaf, jadi tadi sudah disampaikan bahwa Rasul itu untuk seluruh alam, seluruh umat manusia, dan khususnya buat orang-orang yang beriman ya, buat orang-orang yang beriman ya, yang rahmatan lil alamin sebenarnya. Tapi sesungguhnya akan ada perbedaan kewajiban-kewajiban untuk orang-orang yang beriman. Yang beriman itu yang seperti apa tadi sudah dijelaskan ya. Tapi intinya bahwa Rasul itu utusan untuk seluruh umat. Jadi nggak cuma muslim saja, nggak cuma Kristen saja.
Ya, itu tadi apa yang telah kita diskusikan tentang Rasul di akhir zaman, bahwa intinya sampai saat ini pun Rasul itu masih ada. Hanya saja sebutannya bukan lagi Nabi, bukan lagi Rasul, tetapi waliyah mursida atau ulama waris atau ulil amri minkum. Nah, kemudian gimana cara menemukan Rasul itu? Di mana tempatnya? Nah, karena di sini kami yang menyampaikan, maka untuk selanjutnya nanti bisa bertanya ke kita ya. Nanti bisa lewat YouTube di Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah Nusantara, bisa lewat komentar atau nanti bisa japri. Nah, kemudian Rasul itu bersifat universal, jadi untuk seluruh umat. Bukan hanya untuk kaum tertentu, orang Arab saja atau orang Indonesia saja, tapi untuk seluruh umat. Hanya saja tadi dijelaskan oleh Bu Mustaqimah, mungkin ada perbedaan di syariat kali ya Bu ya, karena beda masa, beda apa namanya? Beda. Jadi sesuai dengan existing zaman. Nah, mungkin itu untuk diskusi kita di pagi menjelang siang ini, dan terima kasih untuk para narasumber, Bu Mustaqimah, Neng Fatma, dan Bu Wiwi. Kemudian untuk semua yang sudah berpartisipasi, para pendengar semua, baik online maupun offline. Dan akhirnya dari kami, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam